Pemerintah resmi menaikkan kerjasama dengan konsorsium LG Korea Selatan untuk proyek investasi raksasa di bidang industri sel baterai kendaraan listrik yang terintegrasi. Nilai investasi tersebut mencapai 9,8 miliar dolar atau sekitar 142 triliun rupiah. Nota kesepahaman ditandatangani dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan pada 18 Desember 2020. Kerjasama proyek investasi industri sel baterai kendaraan listrik tersebut terintegrasi dengan pertambangan baik secara hulu maupun hilir. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan, dengan kesepakatan ini, Indonesia akan memiliki pusat industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia. Pengembangan industri ini akan dilakukan perusahaan Electric Vehicle Battery asal Korea Selatan, LG Energy Solution Ltd, yang bekerja sama dengan konsorsium BUMN. Konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek ini yakni Holding BUMN Pertambangan Main ID, Aneka Tambang, Perusahaan Listrik Negara, dan Pertamina. Proyek kerjasama investasi ini merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae-in di Busan pada bulan November 2019. Sebagian proyek nantinya akan berlokasi di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah, yang sudah ditinjau oleh Presiden Jokowi pada akhir Juni lalu. Penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional baru terserap sekitar 72,3% dari total anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah. Tercatat hingga 23 Desember 2020, program PEN baru terrealisasi 502,7 triliun rupiah. Dari 6 klaster program, perlindungan sosial dan UMKM menjadi yang paling banyak terserap dan hingga akhir 2020, kedua program itu diprediksi bisa terrealisasi 100%. Staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara Kemenkyu, Kuntawibawa Dasanugraha, pemerintah terus berupaya memaksimalkan penyaluran program PEN hingga akhir tahun 2020. Hal itu untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional dan penanganan COVID-19 bidang kesehatan. Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas M2 tetap tinggi pada November 2020. Posisi M2 tercatat sebesar 6.817,5 triliun atau tumbuh 12,2% secara tahunan. Realisasi tersebut relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Sementara itu pertumbuhan kredit masih mengalami kontraksi 1,7%. Capaian tersebut turun dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober yang minus 0,9%. Di sisi lain, untuk dana pihak ketiga tumbuh 11,3% menjadi 6.401 triliun rupiah. Likuiditas perekonomian atau uang beredar di November 2020 yang masih tumbuh didorong oleh peningkatan pertumbuhan bersih lainnya, terutama pembelian SBN oleh Bank Indonesia dan pertumbuhan ekspansi keuangan pemerintah yang masih tinggi. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mencatat simpanan masyarakat di 110 bank umum per November 2020 mencapai 6.701 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 10,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 6.042 triliun rupiah. Sedangkan secara bulanan jumlah simpanan masyarakat di bank umum itu meningkat 0,15%. Sementara itu jumlah rekening simpanan pada bulan November 2020 tumbuh 14,24% secara year on year dan 1,27% secara bulanan. Di sisi lain, simpanan di atas 5 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 0,7% secara bulanan dan simpanan di bawah 100 juta rupiah tumbuh 1,1% month to month. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbayayu Disadewa mengatakan, pemerataan pertumbuhan simpanan ini jadi tanda pulihnya konsumsi dan investasi masyarakat menjelang akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 seiring dengan rencana pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi di awal tahun depan. Kekayaan bersih Taipan China Jack Ma turun hampir 11 miliar dolar Amerika Serikat hanya dalam waktu 2 bulan. Pundi-pundi Ma terpangkas akibat otoritas China yang meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan teknologi milik Ma. Kekayaan Ma di akhir 2020
diproyeksi mencapai 50,9 miliar dolar AS dan merosot ke posisi 25 di Bloomberg Billionaires Index yang merupakan daftar 500 orang terkaya dunia. Dalam beberapa minggu terakhir, nilai sejumlah saham raksasa teknologi yang dipegang Ma anjlok di bursa. Saham Tencent Holdings turun 15% sejak awal November. Saham raksasa pengiriman makanan Wongxing Meituan turun hampir 1/5 dari puncaknya bulan lalu, sedangkan penerimaan di Alibaba's American Depository Receipts anjlok lebih dari 25% sejak akhir Oktober. Puncak perseteruan Ma dan pemerintah China terlihat saat penghentian IPO Ant Group senilai 35 miliar dolar AS yang seharusnya menjadi IPO terbesar di dunia.